Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka. Butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki, ngapunten. Kecelakaan minibus rombongan wisatawan yang menewaskan 5 orang penumpang terjadi di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban meninggal terdiri dari 4 perempuan dewasa dan 1 anak perempuan. Minibus diketahui mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong sehingga tidak terkendali dan terguling dan akhirnya menabrak beton jembatan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalimafur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kecelakaan minibus wisata yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, langsung saja kita bergabung dengan AKP Agista. Selamat sore, Pak Agista. Selamat sore, Pak Agista. Iya, selamat sore dengan Mbak Arlita ya, betul? Betul Pak. Pak, untuk kondisi terkini di lokasi ini apakah semuanya sudah terevakuasi Pak, bangkai mobilnya Pak? Sudah kita tadi setelah kecelakaan tadi sekitar 2 jam setelah kecelakaan kita sudah berhasil evakuasi, kendaraan sudah kita amankan di Satlantas, begitu Mbak Arlita. Baik, lantas untuk kronologi dari kejadian ini sendiri, ini sebenarnya dipicu karena apa Pak, boleh diceritakan? Jadi kami saat ini sedang melakukan pendalaman. Kita juga panggil ahli terkait mengecek kondisi kendaraan tersebut, Mbak Arlita. Jadi kita belum bisa menyimpulkan kronologis kecelakaan tersebut karena menunggu hasil penyelidikan baik dari olah TKP, saksi, hasil pemeriksaan kendaraan baru bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. Sudahkah dari pihak kepolisian mewawancarai saksi-saksi yang ada di lokasi, Pak? Kita sudah memeriksa beberapa saksi yang berada di lokasi, baik itu sopir, segala macam. Tetapi kita masih melakukan pendalaman. Apabila ada keterangan yang kurang, kita masih pendalaman untuk pemeriksaan lagi, begitu Mbak Arlita. Tapi untuk berdasarkan keterangan sementara dari para saksi ini, kecelakaan ini dimulai dari mana Pak? Bermula karena apa Pak? Ya, jadi untuk kecelakaan itu tepat pukul 10. Jadi rombongan itu dari Padangan, Bojonegoro mau wisata ke Tawangmangu. Begitu Mbak Arlita. Wisata ke Tawangmangu tetapi melewati Magetan kemudian menuju ke Tawangmangu. Baik, berarti untuk wisata dari rombongan wisata ini baru hendak menuju ke tempat wisata Tawangmangu, kurang lebih seperti itu Bapak? Iya, betul. Total di dalam mobil minibus ini berapa banyak orang Pak? Total di dalam minibus ini 17 orang bersama sopir. Jadi penumpangnya ada 14 dewasa, 2 anak-anak. Baik, lantas untuk olah TKP Pak, apakah sudah dilaksanakan Pak? Kita sudah melaksanakan olah TKP awal, akan tetapi kita masih akan melaksanakan olah TKP lagi, begitu untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Untuk olah TKP awal, apakah benar Pak gara-gara rem blong Pak? Belum, jadi kita masih menunggu keterangan dari ahli untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut, gitu Mbak Arlita. Untuk semua korbannya bisa mungkin diceritakan Pak berapa banyak yang meninggal dan berapa banyak yang luka-luka Pak? Jadi korban sekarang sudah dievakuasi semua di RSUD Karanganyar. Untuk korban total ada MD 5, 4 perempuan dewasa, 1 anak-anak perempuan. Total 5 orang yang meninggal dunia ya Pak ya? Betul. Untuk yang meninggal dunia apakah sudah dijemput oleh keluarganya Pak?
kita sudah mengabarkan dari pihak keluarga, kita masih kemungkinan tadi sekitar jam 2 tadi belum ada pihak keluarga yang sudah di RSUD. Kemungkinan saat ini sudah ada keluarga yang sudah sampai di RSUD. Kita belum pengecekan lebih lanjut. Baik, Pak, saya ingin mengkonfirmasi untuk lokasi yang dijadikan ataupun yang menjadi kecelakaan di Tawangmangu ini, di Karanganyar ini, apakah sudah sering atau baru pertama kali ini terjadi, Pak? Jadi untuk kecelakaan di Karanganyar ini bervariasi, begitu Mbak Arlisa. Jadi untuk lokasi tersebut karena merupakan jalur yang jarang dilalui, jarang terjadi kecelakaan di sana, begitu Mbak Arlisa. Kira-kira kalau misalkan dari struktur jalannya ini apakah memang cukup berbahaya, Pak? Kita belum bisa menyimpulkan itu, Mbak Rita. Kita masih penyelidikan. Kita tetap penyelidikan memanggil dari PU, segala macam, dari Disub untuk mensinkronkan keterangan dari penyelidikan itu. Baik, Pak Agista, saya ingin mengkonfirmasi ulang kalau misalkan untuk kendaraan semuanya sudah dievakuasi, kira-kira apakah ada kendala, Pak? Enggak, tidak ada kendala. Tadi kita cepat melaksanakan evakuasi sehingga jalur yang dilewati langsung aman dilalui oleh kendaraan. Terakhir mungkin Pak, ada imbauan tidak untuk semua pengendara yang mungkin melewati jalur tersebut seperti apa? Jadi untuk imbauan tetap dalam berkendara, sebelum berkendara tetap memastikan kondisi kendaraan begitu Mbak Arlita. Kemudian dalam berkendara harus berhati-hati, mau melewati jalur mana saja tetap harus berhati-hati. Baik, terima kasih banyak AKP Agista Rian Mulyanto selaku Kasat Lantas Polres Karanganyar sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Selamat kembali bertugas, salam sehat Bapak. Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Untuk Kadin 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Directly to us give. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten Muhammad Salim atau Abah Salim ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Chengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Cahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan yang dilakukan anggotanya. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena yang begini adalah kelakuan preman, kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Kalau akan membawa nama baik Kadin. Tapi mereka pada intinya minta maaf dari masalah, yang bicara adalah minta 5 triliun itu bukan Kadinnya. Yang ikutnya di sini. Karena yang ikut di sinilah Kadin, HIPMI, Gapensi sama HIPI. Ya. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebelumnya, viral di media sosial, video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang itu melibatkan banyak, khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota tersebut berisikan percakapan yang menyimpang mengenai ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup ini diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdiji untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya,
sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara pemerhati perempuan dan anak Erlinda mengatakan, hubungan sedarah merusak keluarga dan kehidupan sosial. Kenapa? Karena menurut kami sebagai orang-orang yang sudah terjun puluhan tahun di dunia anak dan keluarga, hal yang seperti ini sangat bahaya buat negara. Kenapa? Karena dampak sosial bukan hanya dampak kesehatan secara jasmani psikologi, tapi dampak sosialnya, Mas. Kenapa dampak sosialnya? Di catatan saya itu, yang pertama adalah merusak struktur dan fungsi keluarga, ya kan? Kenapa? Karena yang pertama adalah hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman dalam keluarga, hancurnya otoritas moral dan keluarga, ya kan? Belum lagi yang kedua, meningkatkan stigma dan diskriminasi. Bagaimana korban akan rentan, korban menjadi dalam siklus yang menjadi korban lagi dan korban lagi. Belum lagi stigma dari masyarakat seperti tadi yang sudah ditayangkan oleh iNews ya, kakak beradik ini. Belum yang paling utama apa lagi? Merusak tatanan nilai sosial masyarakat kita. Bagaimana sosial budaya kita itu akhirnya terampas, ya kan? Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau incest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menggelar operasi Berantas Jaya 2025 di Jakarta. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur ketika akan ditangkap. iNews Sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Petugas gabungan kembali menggelar operasi Berantas Jaya 2025 Sabtu pagi. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap petugas. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Berantas Jaya di Jakarta Barat. Namun aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Oga. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro, dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berbicara mengenai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia menegaskan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini
pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk aksi premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan juga pelaku usaha. Pemerintah pun menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Oh, siapa? Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan ijazah yang ditahan perusahaan UD Sentosa Sil, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini polisi masih mencari alat bukti lainnya dan akan segera melakukan gelar untuk penetapan Jan Huadiana sebagai tersangka. Penyidik di Reskrimum Polda Jatim menggeledah gudang UD Sentosa Sil yang terletak di Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dengan kasus penahanan ijazah. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ijazah milik salah satu karyawan. Ijazah yang ditemukan pun merupakan ijazah dari salah satu pelapor. Selain gudang, polisi juga menggeledah rumah hingga kantor milik pendiri UD Sentosa Sil, Jan Huadiana. Total, polisi menggeledah 4 lokasi berbeda. Saat ini memang betul kita masih periksa sebagai saksi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah alat bukti terkumpul kita akan gelarkan untuk penetapan tersangka.
Dan ijazah itu ditemukan di kantornya si Wisnu saja? Iya. Hanya satu ijazahnya? Satu yang kita temukan, kemudian juga ada tanda terima penyerahan ijazah yang sebagian kita temukan, tapi sebagian juga tidak kita temukan. Polisi juga mengembangkan penyidikan kemungkinan adanya ijazah lain yang ditahan perusahaan. Atas kasus ini, polisi akan melakukan gelar untuk menetapkan Jan Huadiana sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya dugaan penahanan ijazah sejumlah karyawan membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan Sentosasil. Saat menyidak pabrik, Armuji sempat bersih tegang dengan pemilik perusahaan Jan Huadiana. Kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosasil terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan milik Jan Huadiana dengan mendatangi pabrik. Kedatangan Armuji di pabrik tidak disambut baik pemilik perusahaan, melainkan mendapat kata-kata kasar dan menyebut bahwa Armuji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Ya. Ya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau Wakil Wali Kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan, saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di mana? Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Selain dugaan menahan sejumlah ijazah, perusahaan milik Diana juga diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau keluar Jumatan dipotong. Kalau keluar Jumatan maksudnya? 10.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 jenazah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere yang merupakan korban penembakan KKB Sabtu 17 Mei 2025 telah diterbangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah dipulangkan untuk dimakamkan dengan menggunakan pesawat. Dua jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Serui, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Operasi Damai Kartens kepada pihak keluarga. Setelah kemarin kedua jenazah melalui proses pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Timika, maka pada pagi hari ini kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga dari mulai kedatangan kemarin di Timika sampai pada keberangkatan menuju Serui. Sebelumnya 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua anggota yang gugur yakni Bribda Dedi Tambunan yang terkena 1 luka tembak dan Barada Raymond Rere yang terkena 2 luka tembak. Keduanya tertembak saat tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Saat kejadian, warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api. Aparat gabungan hingga saat ini masih menyisir wilayah sekitar untuk mengamankan situasi dan memburu para pelaku.
Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Patung ini dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. iNews sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol berterima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Tapi kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep Santer, dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote.
seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi ketua umum PSI sangatlah tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketua umum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Jokowi menjadi ketua umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi, ya saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pembinaan remaja bermasalah yang disarankan Wapres Gibran kepada adik iparnya yang juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya sudah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun, remaja bermasalah bukan dimasukkan ke dalam pondok pesantren, melainkan dimasukkan dalam barak militer. 38 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat yang dimulai pada awal bulan Mei lalu. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri.
Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Meski menuai kontra di kalangan masyarakat, sebagian besar lainnya optimis program Gubernur Jawa Barat ini mampu membina remaja menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar HAM. Selain belajar di dalam barak, para siswa yang dikirim ke barak dilatih kedisiplinan dan juga baris berbaris. Rekan kami Nadia Valeri mendapatkan kesempatan berlatih bersama 39 siswa bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om Jen ditantangin. Suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja. Ganti baju. Di sini kebetulan ada ini. Kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi. Udah siap. Nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau dulu-duluan. Baju, celana, ikut pendidikan karakter di sini ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. Terbentuk. Siswa baru mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Koreksi aja, ini kan siswa baru. Ayo. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Ini harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silakan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Harus dorong kanan. Maju. Tutup. Ah, masuk barisan. Mana komentar yang langsung kasih teman? Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Kebijakan kontroversial memasukkan anak ke barak militer mendapatkan respon menarik dari anak-anak. Viral banyak anak yang takut dengan video Deddy Mulyadi yang akan menghukum anak jika tidak mau menurut dengan orang tuanya. Deddy nih, berantem wae nih. Ambil Pak Deddy, jemput tuh ya Pak Deddy. Aduh, jemput aja nih. Cek Pak Deddy naon? Bikin rasa berarti ke orang tua harus apa? Inilah kumpulan video anak-anak yang ketakutan. Mereka takut dibawa ke barak militer setelah orang tuanya menyebut akan dijemput oleh Deddy Mulyadi jika tidak menurut. Kang Deddy,
Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu. Dalam video lainnya terlihat artis Ayu Ting Ting juga ikut kena lapor oleh Ivan Gunawan akibat terlalu banyak menonton drama Korea. Kasihan nih Kang Deddy nih, itu lihat tuh. Nah, lagi bujang gini, mandi, jorok banget di kayak ini. Selain itu, nampak juga Nagita Slavina juga dilaporkan oleh anaknya Rafathar akibat belum mandi hingga meminta ibunya dimasukkan barak militer. Sontak fenomena ini menjadi viral setelah Deddy Mulyadi memposting video untuk meminta anak-anak tidak boleh nakal. Merespon hal tersebut, Deddy Mulyadi bangga dapat menjadi orang tua bagi anak-anak Jawa Barat. Ya bagus dong, daripada sama bapaknya nggak takut, sama ibunya takut sama saya kan bagus, jadi makan, jadi tidur, jadi tidak main HP, ya bagus dong. Saya kan anak-anak takut sampai anaknya Raffi Ahmad itu sekarang rajin tidak main HP terus kan bagus itu loh. Baguslah saya bisa menjadi ini ibu atau ayah dari seluruh anak-anak di Jawa Barat dan sampai ke Hong Kong dan ke itu apa namanya, ke Thailand. Banyaknya anak yang ketakutan jika dilaporkan Deddy Mulyadi menjadi hiburan tersendiri bagi para netizen dengan tangisan lucu dari anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Informasi selengkapnya hanya bersama kami di iNews Sore. Ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di kawasan Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu pagi ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas. Kobaran api seketika membesar melahap ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di kawasan Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar kobaran api tak menjalar ke bangunan ruko lainnya. Menurut saksi mata, saat kejadian ini para karyawan restoran sempat berteriak meminta tolong ketika api semakin membesar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas saat para karyawan melakukan aktivitas memasak. Jadi saya lagi posisi di pos sama security, itu ada yang teriak-teriak, minta tolong kebakaran. Nah, keluar dari Bangor 2 orang karyawannya, tapi posisi api masih kecil. Begitu mau dipadamin kan, udah masuk, aparnya nggak ada isinya. Terus akhirnya api gede. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa kebakaran ini dan polisi memasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kecelakaan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki ngapunten. Kecelakaan minibus rombongan wisatawan yang menewaskan 5 orang penumpang terjadi di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban meninggal terdiri dari 4 perempuan dewasa dan 1 anak perempuan. Minibus diketahui mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong sehingga tidak terkendali dan terguling dan akhirnya menabrak beton jembatan. Jadi diduga jadi kendaraan tersebut menuju dari Jawa Timur, Padangan, Bojonegoro mau ke Tawangmangu. Saat mendekati TKP diduga rem tidak berfungsi sehingga blong sampai di TKP, kemudian terjadilah laka lantas. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfur, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di sekitar lokasi kecelakaan minibus yang membawa rombongan wisatawan di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah ini menuturkan bahwa di lokasi kerap terjadi kecelakaan. Warga berharap pemerintah daerah setempat ini bisa memperbaiki kontur jalan serta memberikan pembatas jalan yang lebih aman. Tempat ini sering terjadi kecelakaan. Terakhir waktu itu bis masuk jalan itu sekitar tahun awal-awal 2017. Itu ada korbannya sekitar 4 orang kalau tidak salah. Kalau tidak salah sekitar 4 orang. Itu setelah itu ada sepeda-sepeda itu sering. Sepeda motor ya Bapak? Itu kalau belum juga ada yang masuk ke sini, ada yang langsung nabrak pembatas dekat itu, ada langsung meninggal juga. Nah, mobil terakhir ya ini kejadian ini barusan ini tadi. Bapak perasaannya bagaimana Bapak melihat kronologi seperti ini terulang kembali Bapak? Perasaannya itu ngeri Mas, terus terang ngeri, apalagi kita waktu tengok korban yang meninggal itu rasanya ke hati itu tidak nyaman. Karena kita sering warga dekat, jadi nanti biasanya kalau sudah terjadi sini biasanya sepi dari sini, orang takut pada keluar itu takut, banyak kan seperti itu. Bapak mungkin ada harapan ke pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi terjadinya kecelakaan seperti ini lagi Bapak? Ya minimal jalan ini kan sudah lama tidak dibangun, ya, banyak lubang-lubang itu, ya minta ke pemerintah daerah cepat-cepat mobil jalan ini diperbaiki, pembatas ini juga diberi pembatas yang kira-kira lebih aman, dan tanda-tanda lalu lintas ditambahi. Untuk nanti kalau ada istilah mobil jauh yang jalan di sini kita tahu oh itu mau turunan, harus gimana langkahnya itu biar mereka waspada. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia akan tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, Arab Saudi. Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air. Untuk jemaah, kesiapan jemaah, kami meminta jemaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBI embarkasi agar menyampaikan kepada jemaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Lantas seperti apakah kondisi kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua? Kita akan langsung bergabung dengan Kepala Daerah Kerja Makkah, Ali Mahzumi. Assalamualaikum Pak Ali, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam. Baik Pak Ali, sehat ya? Alhamdulillah sehat, selamat siang waktu Arab Saudi. Baik Pak Ali, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua? Baik, Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Mei kami Daerah Kerja Mekah mulai menerima kedatangan jamaah haji gelombang 2 yang insya Allah pada hari ini akan tiba di Mekah sebanyak 14 kloter yang kurang lebih 5.300 jamaah haji yang akan terbang dari berbagai embarkasi di tanah air gitu Pak.
Baik, Pak Ali, kalau kita bandingkan dengan gelombang pertama ini cenderung lebih banyak atau lebih sedikit jumlahnya? Baik, untuk gelombang kedua, kami memang persentasenya 50% 50% sekitar itu antara gelombang 1 dan gelombang 2. Tadi pagi kami sudah menerima kedatangan dari BPN 8, dari Lombok 12, dan juga dari Jakarta, Banten yang sudah mulai kedatangan di Kota Mekah. Alhamdulillah tadi pagi kami menyambut kepada jamaah haji yang sudah tiba di Mekah. Kita bersama-sama dengan syarikat yang akan melayani jamaah, kita menyampaikan selamat datang para jamaah. Kita lihat wajah-wajah jamaah yang begitu bahagia sampai di Kota Mekah gitu, Bang. Baik, Pak Ali, apakah ada treatment ataupun juga persiapan khusus terutama untuk kondisi kesehatan dari para jemaah? Kalau kita lihat kemarin banyak dari jemaah terutama lansia yang juga tumbang, bahkan ada yang meninggal dunia. Apakah ada persiapan khusus untuk itu? Baik, perlu kami sampaikan bahwa memang cuaca di Kota Mekah khususnya itu saat ini siang hari mencapai 42 sampai 40 derajat Celcius. Tentu cukup panas dibandingkan dengan cuaca di tanah air. Kami juga selalu mengimbau kepada jemaah haji untuk selalu memakai penutup kepala, juga menggunakan payung, atau juga selalu membawa air minum untuk dibawa ketika beraktivitas di Masjidil Haram maupun di luar hotel, sehingga jamaah haji bisa terhindar dari sengatan matahari langsung begitu. Oke, agenda terdekat yang akan dilakukan setibanya di Makkah ini apa, Pak Ali? Baik, untuk jamaah yang sudah tiba di Mekah, kami menyampaikan kepada para jamaah haji untuk istirahat sejenak sekitar 4 jam, 3 jam karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tanah air sekitar 9 sampai 10 jam. Kami sampaikan kepada jamaah haji untuk istirahat terlebih dahulu, yang tiba dari pagi sampai siang hari ini akan mulai ketibaan 14 kloter. Insya Allah mungkin sekitar habis maghrib atau habis isya jamaah haji akan kami berangkatkan fasilitasi menggunakan bis dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Baik. Untuk melaksanakan umroh timbaan ini gitu. Oke, baik Pak Ali, ini ada informasi yang beredar bahwa sejumlah jamaah haji tersesat. Apa langkah antisipatif yang dilakukan supaya tidak terjadi kembali? Terutama ada beberapa calon jemaah yang memang diimbau agar tidak keluar dari Kota Mekah. Baik, memang untuk saat ini ketibaan yang hari-hari pertama tentu jamaah haji baru menyesuaikan lokasi dan titik hotel paling banyak di Masjidil Haram. Kami kasih rute bis sholawat dan jamaah haji juga kita sampaikan apabila memang tidak menemukan atau belum menemukan kembali ke hotelnya, bisa bertanya kepada para petugas haji yang saat ini kami standby-kan petugas haji di area Masjidil Haram ketika nanti jamaah haji memerlukan bantuan, memerlukan kursi order dan sebagainya, nanti bisa menghubungi para petugas PPIH Arab Saudi yang selalu standby. Baik, Pak Ali, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwa seluruh calon jemaah haji yang ada di sana ini bisa sehat dan juga melaksanakan ibadah dengan lancar. Terima kasih, salam sehat, selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah terus berupaya mengoptimalkan penanganan jemaah haji yang terpisah dari rombongan agar bisa segera diberangkatkan menuju Mekah. PPIH Daerah Kerja Madinah mengungkapkan selama beberapa hari pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah, ada sejumlah jemaah yang terpisah dari rombongan. Selain berbeda perusahaan penyedia layanan, ada juga jemaah yang tertunda keberangkatannya karena paspornya belum ditemukan. PPIH Daker Madinah fokus memfasilitasi jemaah yang terpisah dari rombongan dengan menyiapkan hotel khusus sebagai tempat menginap selama menunggu jadwal keberangkatan menuju Mekah. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan Gigih Irfan. Selamat malam waktu Indonesia, Gigih. Seperti apa perkembangan pelaksanaan ibadah haji di Madinah saat ini? Selamat siang, Camar dan pemirsa. Hari ini menjadi hari pertama penerbangan gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia menuju Arab Saudi. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah,
Jemaah gelombang kedua akan tiba di Bandara Internasional Ki Abdul Aziz Jeddah dan langsung akan diberangkatkan ke Mekah. Lantaran tidak ada lagi jemaah yang singgah di Madinah sebelum puncak haji. Selanjutnya jemaah gelombang kedua ini akan langsung masuk fase umroh wajib. Untuk itu pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPA Arab Saudi mengingatkan pentingnya persiapan berihram dari Indonesia. Ini dikarenakan proses layanan di Bandara Jeddah tidak memungkinkan lagi adanya waktu untuk berganti pakaian ihram. Hal ini karena seluruh proses layanan difokuskan agar jemaah segera sampai ke Mekah. Sebagai informasi, dalam sistem operasional Haji Indonesia, jemaah dibagi dalam 2 gelombang. Jemaah gelombang pertama mendarat di Madinah dan tinggal selama 9 hari sebelum diberangkatkan ke Mekah. Sementara jemaah gelombang kedua akan menjalankan rute sebaliknya, langsung ke Mekah untuk umroh wajib dan prosesi haji, lalu ke Madinah setelahnya. Sampai Jumat kemarin diketahui gelombang pertama telah menuntaskan seluruh penerbangan, total 266 kloter atau sekitar 103.000 jemaah mendarat di Madinah, termasuk 22.000 jemaah lansia. Dengan jumlah besar jemaah gelombang kedua yang akan menyusul dalam waktu dekat, PPA mengimbau agar seluruh embarkasi mematuhi standar operasional terutama menyangkut kesiapan berihram sejak dari Indonesia. Baik. Camat. Ya, Gigi, terima kasih atas informasinya dan kita harapkan bahwa Anda bersama dengan rombongan jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Namun jangan khawatir, PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual Senin mendatang. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif EXO, Arya Sinulinga, menyebut tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin mendatang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-9 di Vatikan Minggu besok. Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Vatikan hari Minggu 18 Mei 2025. Caimin berangkat ke Vatikan pada Jumat malam melalui gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Menurut Caimin, kehadirannya di Vatikan mewakili Presiden Prabowo sekaligus membawa misi membangun perdamaian dunia bersama Vatikan. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau dan mewakili kita semua untuk memberikan penghormatan, ucapan selamat, dan menyaksikan pelantikan Bapak Sri Paus Leo yang ke-14 dengan satu misi semangat membangun persaudaraan, kebersamaan antara dua negara, Indonesia dengan Vatikan. Di sisi yang lain, kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pelantikan Paus Leo ke-14 akan digelar di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu 18 Mei sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Nurman Ainus melaporkan.